Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ruya baihi wa ikhwan al-anbiya wal muslimin wa kulli sahabati ajma'in. Ulama salihin min syai'in wa bukhari آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا خالتنا ومشينا ولد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى روحي شيخ حجي محمد معمر بن عبد الرحمن ثم روحي ولدي حجي هشيم بن محمود روحي شيخ من شيخ حجي عثمان فرق محمد راوي ثم روحي شيخ من شيخ يسري الفدني روحي شيخ من شيخ إسماعيل زين اليمني ثم روحي شيخ من شيخ حجي محمد باقي حجي مرزوقي وروحي شيخ عبد الوهاب حجي أبو الصمد وروحي شيخ محمد الشافعي هزمي وروحي شيخ عرفان حلمي ثم روحي شيخ أبي علوي سيد حميد أكد وروحي شيخ أبو محمد المغربي سمره شيخ محمد أمين أرحل المكيس اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا فتوح العارفين بجودك كرامك يا أكرم الأكرمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبسندنا المتصل إلى إمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي إلى أن قال باب ما جاء في الوضوء مرة حدثنا أبو كريب وحناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a fil wudu'i marratan. Bab tentang berwudu satu kali. Wabihi ilaihi qala haddatsana Abu Quraibin wa Hannadun wa Qutaibatu qalu haddatsana Waqi'un an Sufyana haun qala wa haddatsana Muhammad bin Basharin qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Sufyan an Zaid bin Aslama an Atha ibn Yasar an ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan. Riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu satu kali. Qala Abu Isa wa fil babi an Umar wa Jabirin wa Buraidah wa Abi Rafi'in wa Ibn al-Fakih. Qala Abu Isa wa hadits Ibn Abbas ahsanu syai'in fi hadzal babi wa asahhu. Wa rawarisdinu Ibnu Sa'din wa ghairuhu hadzal hadits an ad-Dhahhak bin Shurahbila an Zaid bin Aslam an abihi an Umar bin al-Khattab an radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan. Qala wa laysa hadha bi syai'in wa sahihu ma rawa Ibnu Ajlan wa Hisham bin Sa'd wa Sufyan ats-Tsauri wa Abdul Aziz bin Muhammad an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya lanjut. Babu ma jaa fil wudu'i marratain. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Quraib wa Muhammad bin Rafi'in qala haddatsana Zaid bin Hubab an Abdurrahman bin Thabit bin Thawbana qala haddatsani Abdullah bin Fadl an Abdurrahman bin Hurmuza huwa al-a'raju an Abi Hurairah an Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain. Qala Abu Isa wa fil babi an Jabirin
Qala Abu Isa hadha haditsun hasanun gharibun la na'rifu illa min hadis Ibnu Thauban an Abdullah bin Al-Fadl wa huwa isnadun hasanun sahihun. Qala Abu Isa wa qad rawa Hammamun an Amirin al-Ahwali an Ata'in an abihi Itu ada ngaji. radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a talatan. Ya, lanjut. Babu maji'a fil wudu'i talatan, bab tentang hadis yang datang di dalam tentang masalah wudu 3 kali. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Abi Ishaq an Abi Hayyata an Ali an Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a talatan. Riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali. Qala Abu Isa wa fil babi an Utsman wa Aisyah wa Rubayy' wa Ibnu Umar wa Abi Umammah wa Abi Rafi' wa Abdullah bin Amr wa Muawiyah wa Abi Hurairah wa Jabir bin Abdullah bin Zaid wa Ubay bin Ka'b. Qala Abu Isa hadis Ali ahsanu syai'in fi hadzal babi wa asah li'annahu qad ruwiya min ghairi wajhin an Ali ridwanullahi alaihi. Wal 'amalu ala hadza 'inda ammati ahli al-'ilmi anna al-wudu'a yujzi'u marratan wa marrataini afdaluhu talatun wa laysa ba'dahu syai'un. Dan mengamalkan atas hadis ini di sisi umumnya ahli ilmi bahwasanya wudu itu cukup 1 kali dan 2 kali itu lebih afdal, dan yang paling afdalnya adalah 3 kali dan tidak ada sesuatu pun setelahnya. Faqala Ibnu Mubarak la amanu idza zada fil wudu'i ala thalathi an ya'thama. Berkata oleh Ibnu Mubarak, aku tidak mengimani apabila ada seseorang yang menambahkan di dalam wudunya atas 3 kali bahwasanya orang tersebut berdosa. Wa qala Ahmadu wa Ishaqu la yazidu ala thalathi illa rajulun mubtalan. Dan berkata oleh Ahmad dan Ishaq, tidaklah menambahkan atas 3 kali kecuali orang yang gila. Ini dari bukannya tidak kita hentikan bacaan ini dari bab pertama, babu maja fil wudu'i marratan. Kemudian babu maja fil wudu'i marratain. Yang terakhir babu maja fil wudu'i salasan. Nah, di hadis 1, 2 itu Imam At-Tirmidzi belum mengambil kesimpulan kan? Nggak ada kata-kata wal amalu, itu nggak ada gitu. Nah, ini kelihatan bahwa dalam teknik menjelaskan, mensyarahkan itu bisa jadi kalau sekarang disebut dengan metode maudhu'i ya, satu tema dulu. Jadi kalau dia sendirian marotan setelah terpisah susah untuk menjelaskannya. Tapi kemudian setelah 3 hadis yang kelompok atau temanya marotaini, kemudian salasan, baru dalam kesimpulan wal amalu ala hadza inda ammatil ahli ilmi, dan pengamalan atas ini hadis menurut ammat ahli ilmi. Jadi ini udah dari pertama, annal wudu'a yujzi'u marratan. Wudu itu boleh 1 kali. Itu kan hadis yang tadi yang pertama kan? Yang pertama. Terus wa marrataini afdalu, dan 2 kali. Itu lebih afdal dari 1 kali. Wa afdaluhu, dan lebih afdal lagi dari 2 kali. Mana? Salah 3. Walaisa ba'dahu syai'un. Setelah 3 nggak ada lagi. Jadi artinya kemudian diambil satu kesimpulan, minimal 1 kali, maksimal 3 kali, nggak ada yang lebih dari itu. Nah, jadi itu teori dalam menjelaskan gitu. Jadi ini kan Sunnah At-Tirmidzi ya, kita katakan biasanya kan 1 hadis langsung komentar ya, langsung ada. Tapi tadi itu nggak ada tuh, cuma hanya menjelaskan 1 hadis ya, 1 perawi, nggak ada belum kesimpulan. Nah, itulah salah satu teori yang kita katakan sekarang metode atau teori maudhu' tematik. Tema itu dikumpulkan baru disimpulkan. Nah, itu juga menjadi istinbat dalam penetapan hukum fikih bahwa minimal 1 kali, maksimal 3 kali. Di mana dasar hukumnya menggabungkan tadi beberapa riwayat. Nabi pernah sekali, pernah 2 kali, pernah 3 kali. Jadi itu keluasan dan keluasan Islam dalam kasus wudu. Jadi
Akhirnya disimpulkan 1 kali minimal, 3 kali maksimal. Yang mana yang lebih afdol? 3. Nah, kata-kata afdoliyah juga kita tidak bisa ngambil kesimpulan ini lebih afdol. Afdolnya dari mana gitu kan ya? Afdol itu bukan berdasarkan apa ya, banyaknya, belum tentu banyak lebih afdol, belum tentu. Ya, atau lebih banyak lebih baik, enggak begitu. Kayak kita sekarang, mana lebih baik, mana lebih baik? Yang 11 sama yang 23. Kenapa lebih banyak? Enggak begitu. Afdal lebih baik itu enggak dasar, enggak itu. Kenapa 3 lebih baik? Katakan lebih afdal karena riwayat yang lebih banyak yang apa? Yang 3. Riwayat yang banyak yang 3 kali. Tapi 1 dan 2 itu boleh karena Nabi pernah melakukan. Tapi yang sering itu 3 kali, maka afdaliyahnya 3 kali. Jadi afdal itu bukannya jangan dipersepsikan afdal itu lebih banyak lebih baik. Ibadah tuh nggak begitu. Ibadah itu bukan lebih banyak lebih baik. Ntar subuh 4 rakaat lebih baik yang gaji. Atau kamu mau terawih di mana? Saya 23 rakaat. Kenapa? Lebih baik. Kenapa lebih baik? Lebih banyak. Oh, enggak gitu. Kan enggak masalah lebih banyaknya juga. Ya, kalau mau 11 ya silakan, tapi mau 3 artinya tidak kita mau menilai lebih banyak, silakan. Dasar hukumnya lebih kuat misalnya gitu kan. Itu yang lebih baik. Bukannya lebih baik. Jadi sekali lagi ibadah itu bukan berarti lebih banyak, lebih baik, bukan. Itu nggak ada dasar hukum ibadah, itu semuanya berdasarkan dalil. Yang mana yang paling kuat itulah yang lebih baik. Ya, ketika dikerjakan ya boleh karena apa? Ada apa? Ada riwayatnya. Oh 1 kali boleh kan? Boleh kan ada riwayatnya. Ya, tapi kan biasanya kan lebih banyak riwayat 3 kali. Iya, tapi yang 1 kali pernah, yang 2 kali. Nah itulah enak bukan enaknya, keluasan dan keluasan hukum Islam ketika kita tahu banyak dalil hukumnya gitu ya. Jadi kali lagi jangan dianggap yang 3 kali lebih baik karena lebih banyak ibadah itu bukan karena lebih banyak itu lebih baik, enggak ya. Kayak ibadah itu kayak makan obat ya, makan obat sesuai apa? Dosis. 2 butir kayaknya sakit kepala agak ringan gitu ya, baru 2. Mungkin kalau 3 enakan kali gitu ya. 3. Oh 3 kayaknya. 4 ya mati. Ini bukan berdasarkan apa? Berdasarkan banyaknya obat, tapi berdasarkan dosisnya apa yang buat dia. Ya udah 3 itu enakan, sudah 3 atau 2 itu enakan, 2 gitu. Nanti ada. Jadi kita pun ibadah berdasarkan dosis yang Allah tetapkan. Segini. Jadi bukan yang maunya kita, kecuali yang diberi kebebasan. Misalnya wazar karomwakasnya, ya zikir yang banyak. Oke, zikir apa sih? Silakan yang banyak. Karena emang disuruhnya apa? Banyak. Tapi kalau sholat nggak bisa. Sholat nggak bisa. Sebanyak-banyak yang nggak bisa. Berapa ininya ya? Kalau yang diberi kebebasan, dia diberi kebebasan. Gitu ya. Jadi ibadah tuh. Nah, maka ketika ada berbagai macam berbagai macam riwayat dengan penetapan tertentu, maka kemudian dikumpulkan, dijamakan, disusun. Itu kan teori maudhu itu begitu ya, disusun. Nah, dalam teori ini bahwa pernah 1 kali, pernah 2 kali, pernah 3 kali. Nah, jadi semuanya ya juz, boleh. Jadi kemudian kita bertanya mana yang lebih afdol, oh ini. Tapi lebih afdol juga ketika itu memungkinkan untuk dilakukan. Ketika lebih afdol itu kita melakukan afdoliyah tapi tidak memungkinkan, jangan. Ya, kayak dulu orang yang pada saat wukuf meloncat jamarat afdoliyahnya jam sekian. Ya betul, tapi orang Indonesia nggak mungkin afdoliyah itu dilaksanakan. Kenapa? Karena posturnya kecil berhadapan dengan orang-orang besar, kan celaka ke mereka. Sudah nggak nyari afdoliyah. Kenapa? Afdoliyah bakal celaka, mudarat. Akhirnya apa? Sudah pada waktu jawaz boleh. Sudah jauh saja. Ya, itu kan ditetapkan oleh pemerintah jam sekian. Lu jam sekian. Tapi abdul jam sekian. Tapi kalau abdul itu membahayakan, ya nggak boleh. Air sedikit. Kalau kita 3 kali, ya sampai tangan habis nih. Ya, harus diatur. Kita ambil. Sudah 1 kali ya cukup gitu kan. Atau sangat dingin. Kalau 3 kali memang ada abduliyahnya. Tapi kalau nggak mungkin nih kita, ya silakan saja.
Nah, itulah orang apa ilmu apa agama itu ad-dinu yusrun ya, agama itu nggak menyusahkan kita, tapi juga nggak gampang-gampangin agama gitu ya. Ya artinya ketika kita air sedikit ya makan abdoliyahnya itu berapa? 1 kali, kenapa? Cukup. Kalau dia 3 kali nggak cukup, apalagi sekarang kita mau wudhu lagi ini air habis gitu kan, makan nggak ada airnya ya, ya ini ya nggak ada air ya. Bukan habis malah nggak ada air gitu. Kalau sudah langka masa ini, cara berwudu kita pun harus cara wudu yang sesuai, yang baik dan benar gitu kan ya. Ya ada yang benar tapi nggak baik gitu. Benar artinya ya benar cara syariatnya tapi nggak baik. Kenapa? Pemborosan segala macam. Tapi benar artinya ya mengusap, menyapu, benar ya, tapi nggak baik. Kenapa? Pemborosan air. Jadi kita harus apa? Benar dan baik. Ya, lanjutkan. Babu maja'a fil wudu'i marratan wa marrataini wa salasan. Bab tentang wudu 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Wabihi ilaihi qala haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari wa haddatsana Syarikun an Thabit bin Abi Sufiyata qala qultu li Abi Ja'farin haddatsaka Jabirun anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan wa marrataini wa thalathan qala na'am. Riwayat dari Thabit bin Abi Sufiyah, ia berkata, aku berkata kepada ayahku Ja'far, mentahbiskan kepadamu oleh Jabir bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu 2 kali, 1 kali, dan 2 kali 2 kali, dan 3 kali. Ia menjawab, nah. Ini pertanyaan ya. An Sabit ibni Abi Sufiyah qala qultu li Abi Ja'farin apa li Abi Ja'far? Oh iya, Abi. Ini ada ya, Abi Ja'far bukan di Abi. Nah, ini salah, ada titiknya. Ada titik 2. Oh, ada titik 2. Ada titik 2. Ya kalau Ja'far jadi bandal dari Abi. Oh ya, kalau di luar kan Abi Ja'far wa Muhammad Bakir ya kan? Iya ada nggak? Ya ada. Siapa Abi Ja'far itu Muhammad Bakir. Wah, ada itu di bawah. Ada syarah nggak? Hadis kedua, hadis kedua ada penjelasan. Oh, hadis kedua penjelasannya. Hadis kedua penjelasannya kan ini Sabit bin Abi Sofia kan ya? Qultu li Abi. Kalau Sabit bin Abi Sofia, kalau aku bertanya pada bapakku, siapa bapaknya? Abi Sofia. Ya. Kalau bisa qultu li Abi, bapakku berarti siapa? Abi Sofia, karena yang bertanya Sabit bin Abi Sofia. Ya. Oh, itu ada titik 2-nya. Iya. Nah, itu mungkin itu ya. Tapi di bawahnya ya ada kan Abi Ja'far wa Muhammad Bakir ya. Muhammad Bakir kan. Nah, kalau qultu li Abi Ja'far ya terus ya. Nah, jadi kan itu Abi Ja'far ya. Ini ternyata titik juga mempengaruhi ya. Hati-hatinya naruhin titik. Ya, jadi kalau di Abi Ja'far, jadi Ja'far bukan badal ya, bukan badal dari Abi ya, jadi dia satu nama Abi Ja'far ya. Jadi karena kita juga bisa ada indikator yang lain. Karena an Sabit di Abi Sofia qala qultu li Abi Sabit bin Abi Sofia. Kalau dia aku bertanya kepada bapakku, berarti bapaknya Abi Sofia, bukan Abi Ja'far gitu istilahnya, atau bukan Ja'far gitu ya. Ya aku bertanya kepada Abi Ja'far. Ada Jabir. Jadi apakah telah menceritakan kepada engkau oleh Jabir, yang Jabir bin Abdullah ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan wa marrataini wa salatan qala na'am. Ini satu perawi Jabir bin Abdullah. Kalau tadi kan yang depan ada dari Abu Umar, yang terakhir dari Ali bin Abi Thalib, yang dua itu dari siapa? Dari Abi Hurairah ya. Yang pertama dari Abdullah bin Abbas 1 kali, yang kedua Abi Hurairah 2 kali, yang saya Ali bin Abi Thalib 3 kali. Nah sekarang Jabir bin Abdullah 3-tiganya seorang periwayat itu. Pernah sekali, pernah 2 kali, pernah 3 kali. Memang Jabir bin Abdullah salah satu perawi terbanyak ya, urutan ke-6 ya, urutan ke-6 kan Abu Hurairah siapa?
Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibn Abbas, Jabir Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kan termasuk yang di atas 1000 ya. Jadi Jabir bin Abdullah dia selalu perawi yang selalu apa? Perawi al-muqassirun fir riwayah ya. Jabir bin Abdullah. Jadi wajar kalau dia punya apa? Punya banyak periwayatan. Jadi artinya periwayatan Jabir bin Abdullah itu nggak satu periwayatan. Jadi mungkin banyak periwayatan yang didengar langsung oleh Abi Ja'far. Nah kemudian ditanya oleh apa Sabit bin Abi Sofiyah, nah, pernah satu kali ya. Jadi ini sudah kumulatif, bukan yang satu kali. Jadi pernahkah Jabir Abdullah itu menceritakan kepada kamu bahwa Nabi itu satu kali sekali, dua kali. Jadi ini peristiwa bukan satu kali kejadian, artinya Jabir bin Abdullah pernah menyaksikan satu kali pernah, dua kali pernah, tiga kali apa pernah. Terus jawab ya, nah, betul. Jadi itu apa menjadi argumentasi bahwa wudhu itu apa boleh satu-satu atau dua-dua, tiga-tiga. Ya, lanjut. Qala Abu Isa wa rawa Waqi'un hadal hadisa an Thabit ibn Abi Safiyata qala qultu li Abi Ja'farin haddatsaka Jabirun an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan qala na'am. Wa haddatsana bidzalika Hannad bin Qutaibah qala haddatsana Waqi'un an Thabit ibn Abi Safiyata qala Abu Isa wa hada asahhu min hadis Syarikin لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وقيع وشريك كثير الغلط وثابت بن أبي شفية هو أبو حمزة الثمالي. باب ما جاء في من يتوضأ بعض وضوءه في مرتين وبعضه ثلاثا. Bab tentang orang yang berwudu akan sebagian wudunya 2 kali dan sebagiannya itu 3 kali. Wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa ghasala wajhahu thalathan wa ghasala yadayhi marratain wa masaha bi ra'sihi wa ghasala rijlaihi marratain. Riwayat dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu, lalu beliau membasuh wajahnya 3 kali, dan beliau membasuh kedua tangannya 2 kali, dan beliau menyapu kepalanya, dan beliau membasuh dua kakinya 2 kali. Qala Abu Isa wa hadha haditsun hasanun sahihun. Qad dzukira fi ghairi hadisin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a ba'da wudu'ihi marratan wa ba'dahu thalathan. Dan sungguh disebutkan bukan hanya satu hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagian wudunya itu 1 kali dan sebagiannya itu 3 kali. Faqad rakhasa ba'du ahli ilmi fi dzalika lam yarau ba'san ay yatawadda ar-rajulu ba'da wudu'ihi thalathan wa ba'dahu marrataini aw marratan. Dan sungguh merukhsah oleh sebagian ulama tentang hal tersebut. Tidaklah mereka berpendapat tidak kenapa-napa bahwasanya berwudu oleh seseorang dan sebagian wudunya 3 kali dan sebagiannya 2 kali atau 1 kali. Nanti bahasa ulama mengatakan rakhasa ya. Rakhasa, russo. Bukan jadi azim, berarti kalau russo ya berarti yang lebih itunya apa? Ya satu paket ya, di paket. Nah, di sini semuanya komplit. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a fa ghasala wajhahu salasan. Wa ghasala yadayhi marratain. Wa masa bi ra'sihi. Disebutkan enggak? Iya. Ada berapa? Ada. Ya. Ghasala rijlaihi marratain. Nah, inilah kemudian kepala itu apa? 1 kali. Dan maka banyak riwayat walaupun muka 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, kepala tetap 1 kali. Ada nanti riwayat Sinari Nabi kepala itu 1 kali. Jadi di sini apa? Kepala, iya kan nggak apa wabiros. Jadi wamasa biros nggak disebut marotan kan ya? Ya kalau tadi kan bahasa wajah salasan. Kalau saya ada marotain, wamasa birosi nggak disebut marotan nih. Tapi bahasa lari lagi marotain. Jadi di situ diambil mafhum bahwa masa rosya apa? 1 kali. Nah itulah kenapa akhirnya itu ada yang berpendapat bahwa kepala itu 1 kali semuanya. Karena Nabi
tidak pernah menyebutkan kepala 3 kali. Nah, lalu bagaimana di mazhab Syafi'i disebut 3 kali? Ya artinya kalau mazhab Syafi'i memang itu hadis itu kan diperdebatkan, kepala itu nggak hampir tanda kutip hampir tidak ada yang menyebutkan dalam hadis ya 3 kali. Jadi wa masa dirasi selesai, nggak sebutan angkanya. Nah, kalau mazhab Syafi'i melihatnya adalah kalau kepala tangan 3 kali, muka 3 kali, tangan 3 kali, bukan berarti kepala 1 kali. Artinya apa? Ya sudah ikutin saja 3 kali juga gitu. Tapi yang lain mengatakan bahwa kan nggak disebutin. Tapi dibalik lagi, kalau nggak disebutin bukan berarti 1 kali. Itu kan begitu ributnya kan. Jadi kan nggak disebutkan, dikatakan 1 kali. Tapi kan nggak disebutin 1 kali. Kalau 3 kali, juga nggak disebut 3 kali. Tapi kata Asy-Syafi'i 3 kali karena ngikutin kepala udah 3 kali. Tangan udah 3 kali. Ya sudah, kepala pun 3 kali. Tapi kan mazhab lain katakan kan nggak disebut 3 kali. Tapi dibalikin lagi kan nggak disebut 1 kali juga. Mau gimana? Gitu. Jadi itu namanya perdebatan dalam memahami teks biasa saja. Oh iya gitu. Nah, maka kalau dikatakan mana yang lebih kuat ikut teksnya mana? Ya 1 kali. Karena memang tidak pernah disebutin 3 kali. Jadi menyebutkan 3 kali itu karena apa? Mengikut dari yang itu semuanya. Jadi kalau disebutin sudah yang belakang disebutin, ya berarti apa? Ya berarti ngikut yang depan. Tapi pemahaman teks yang seperti itu juga tidak bisa artinya mengikut. Kayak contoh, yang namanya menyentuh wanita bukan mahram itu membatalkan wudhu dan tidak membatalkan wudhu dengan 1 hadis juga. Itu kan Rasulullah pernah menyentuh Siti Aisyah di malam hari kan, ketika sholat kan dipegang betisnya kan dipencet betis. Nah itu kan berarti tidak batal dong. Gitu kan. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak, tetap batal menyentuh perempuan yang bukan mahram itu. Dan Nabi menyentuh itu kan ada hail. Pertanyaannya, di mana teks menunjukkan itu ada hail? Nggak ada kan? Jadi nggak ada kan redaksi mengatakan dipencet kan nih, dipegang betisnya kan? Nggak ada dikatakan apa? Ada hailnya. Jadi balikin lagi yang mazhab Syafi'i. Tapi nggak ada juga teks yang mengatakan nggak ada hailnya. Ya kan? Teks yang mengatakan ada hailnya pun nggak ada, yang tidak menyatakan tidak ada hailnya pun nggak ada. Jadi ya sudah masih memahami itu. Mazhab Syafi'i ketika memperkuat bahwa menyentuh kalau bahasa bahasa Sapinat aja itu iltiqa ubasyaraini kabiraini ajnabiyaini min ail gitu ya. Kan bahasa gitu kan. Persentuhan kulit laki-laki perempuan yang orang lain ajnabiyain kabirain 2 dewasa bimbai hail tanpa ada hail. Dan Nabi itu nyentuh. Nah, itu apa? Ada hailnya. Tapi redaksi ada hailnya itu di mana? Nggak ada. Nah, dibalikin lagi kan ada Syafi'i. Lalu yang mengatakan itu nggak ada hailnya mana? Yang nggak ada juga. Nah, akhirnya kan ya biasanya kan orang tidur suka kesingkap. Dan belum tentu kan orang tidur kadang sikap, kadang juga tertutup gitu kan, ya belum tentu. Nah, itulah satu riwayat itu menjadi perdebatan dan menghasilkan berbagai istinbat gitu kan. Itu hebatnya para ulama. Jadi ya biasa-biasa saja mereka gitu kan. Yang pakai tekstualis ya kan, ya sudah tidak ada redaksi berarti menyentuh tidak batal gitu. Nabi menyentuh. Ya bagi Mazhab Syafi'i sudah memegang pendapat bahwa iltiqaul basyain itu membatalkan, ya batal. Tapi kan itu Nabi menyentuh, iya tapi kan ada hailnya. Sama halnya ketika Nabi mengkublah kan, mencium sebagian istri-istri. Setelah langsung sholat kan, Mazhab Syafi'i tetap berpendapat bahwa batal. Itu Nabi mungkin, ya kan ada ininya, ada hailnya. Ya kan kalau dianggap dengan logika manusia, masa Nabi cium isinya pakai hail, ya gitu kan ya. Terus yang kedua, yang dicium bagian mananya? Kan nggak disebutkan juga kan? Apakah ubun-ubunnya, apakah pipinya, apakah kan nggak disebutkan. Ya mungkin saja nih, dia apa? Ubun-ubunnya mungkin pakai apa? Pakai jilbab, ya macam-macam kan. Tapi pendapat tetap berpegang bahwa menyentuh perempuan ajnabiyah minggu hail apa? Batal wudhu tetap. Jadi itu diapakan? Ditakwil tafsir gitu kan. Ya kalau yang nggak pakai takwil, Nabi aja ngecup istrinya kok. Ngosong, tapi nggak wudhu lagi. Nah, ada yang ini, ada yang ambil jalan tengah. Itu khususon Nabi. Khususiah Nabi. Dia udah nyerah dah. Tetap batal, tapi itu nggak batal, khusus Nabi.
Yang lain batal. Ya, itu khusus Nabi ya. Yang lain batal. Loh, tapi kan bagaimana? Apa dalilnya? Ya kan di sana kan ada aula mastumun bisa gitu kan, dengan ramah oleh bisa kan pakai ayat itu. Tapi lama Indonesia juga kan ditafsirkan lagi. Lama masa itu bukannya nyentuh tapi apa? Berjima gitu kan, yang macam begitu. Semakin banyak ngaji semakin bingung kita. Makin nggak selesai kita ngaji ya. Itulah makanya wajar kalau Nabi mengatakan waktu ya minal mahdi ilal hadis ya begitu ya. Jadi apa? Tapi semakin banyak ilmu kan semakin susah, tapi semakin mudah kita ya. Semakin apa? Karena ilmu membuat kita mudah, bukan buat kita apa? Susah. Jadi kalau orang dan agama juga sama, agama membuat kita mudah dan bukan agama membuat kita susah. Jadi salah kalau ada agama jadi kata susah nih gara-gara beragama. Tidak, agama membuat apa? Membuat kita menjadi mudah ya, dalam kehidupan dunia ini menjadi mudah. Semuanya kan gitu. Ketidakmampuan ya tidak menjadikan beban baik. Nggak mampu berdiri silakan duduk. Yang nggak puasa nggak mampu aja nggak boleh. Nggak usah puasa nggak mampu. Zakat nggak mampu ya nggak usah zakat. Yang zakat nggak mampu ya kan bukan muzaki berarti kan ya mustahil kan. Sudah nggak usah zakat misalnya, ya nggak dipaksakan tuh harus pengen zakat, ya lu pengen boleh, tapi kalau nggak mampu ya nggak usah. Ya. Kita lanjut. Babu maja, Babu maja fi wudu'in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaifakana. Tentang wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana itu. Bihi qala haddatsana Hannadun wa Qutaibatu qala haddatsana Abdul Ahwasi an Abi Ishaq an Abi Hayyata qala ra'aitu Aliyan tawadda'a fa ghasala kaffayhi hatta anqahuma thumma madmada thalathan wastanshaqa thalathan wa ghasala wajhahu thalathan wa dhira'aihi thalathan wa masaha bi ra'sihi marratan thumma ghasala qadamayhi ila al-ka'baini thumma qama fa akhadha faddat tahurihi fasharibahu wa huwa qa'imun thumma qala ahbabtu an uriyakum kaifa kana tuhuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hayyah ia berkata, aku melihat akan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berwudu, lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya sehingga hilang kotoran dari dua telapak tangan beliau. Kemudian beliau berkumur-kumur sebanyak 3 kali dan beristinsyak sebanyak 3 kali dan membasuh wajahnya 3 kali dan 2 lengannya 3 kali dan menyapu kepalanya 1 kali. Kemudian beliau membasuh 2 tumitnya sampai 2 mata kaki. Kemudian beliau berdiri, lalu beliau mengambil sisa air bersucinya, lalu beliau meminumnya walhal beliau sambil berdiri. Kemudian beliau berkata, aku senang bahwasanya aku perlihatkan kepada kamu bagaimana bersucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa wa fil babi an Uthman wa Abdullah ibn Zaid wa ibn Abbas wa Abdullah ibn Amr wa Rubayy wa Abdullah ibn Unais wa Aisyah radhiyallahu alaihim. Babu ma jaa fi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa kana. Ini apa kaifiahnya ya? Caranya bagaimana? Nah, kenapa dipertanya seperti ini? Karena wudhu juga bukan sebagian ya, termasuk fi'liyah. Hadis itu fi'liyah semua. Nah, ketika transfer dari sahabat ke tabi'in, ini juga fi'liyah. Maka siapa namanya Pak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, juga ada Sayyidina Utsman bin Affan gitu ya. Jadi mereka memfi'liyahkan ya, ini tidak mendeskripsikan, lihat saja gitu. Maka yang paling efektif untuk mengajarkan wudhu sholat dengan apa? Praktek. Ya, jangan ya semua ibadah yang juga kayak haji juga praktek. Ya banyak yang sudah haji ke Pondok Gede tapi belum haji ke Mekah gitu, udah praktek. sudah manasik gitu ya, dari TK udah manasik ya. Udah ada fotonya lagi udah manasik. Ya, jadi itu lebih tapi belum tentu pas manasiknya betul, tapi kesononya masih kaget juga sih, masih apa? Enggak apa, dia tidak sesuai bukan sesuai, jadi apa? Gambarannya tidak terbayang seperti dia praktekkan di sekolah atau di ke Pondok Gede gitu. Nah di sini Sayyidina Ali yang mempraktekkannya. Jadi Abi Hayyat qala ra'aitu Aliyan tawaddu'a.
Faghasala kaffaihi hatta anqahuma. Apa? Membasuh dua telapak tangannya sehingga apa? Hilang kotoran pada dua telapak tangan. Summa mabbalu salasa. Ya kumur wastan saqo salasa. Ya, wastan saqo ada wastan syara ya pasti ya ada istinsak ada istinsak. Jadi kalau di hadis ada istinsak nggak ada istinsak. Ya kan ya ada istinsak tapi nggak ada istinsak. Ya, tuh kok ada menyimpulkan dulu tapi nggak ada masukan ya. Jadi satu itu salah satu disebutkan pasti keduanya terjadi. Jadi, karena hidung itu nggak mungkin dimasukin nggak keluar lagi, dia bingung masuknya kemana gitu. Pasti ada istinsak juga. Jadi artinya istinsak yang disebutkan udah apa? Udah yang kulit. Bahkan maka dalam teori bukan teori dalam konsep rukun sholat itu kan berbeda pendapat kan jumlahnya. Karena ada yang masukkan tumanina satu, ada yang masukkan tumanina tersendiri. Artinya ruku satu, tumanina sendiri. Tapi ada ruku dan tumanina satu. Karena ruku tumanina itu satu gitu. Sujud dengan tumanina, enggak sujud misalnya sujud 7, tumanina 8 enggak gitu. 7 sujud dan tumanina satu. Jadi yang menjadi permasalahan bukannya berkurang tapi bagaimana ininya gitu ya apanya. Jadi kalau disebutkan ruku saja ya dia udah ada tumanina di dalamnya. Kok nggak ada tumaninanya? Ya ruku itu udah tumanina dalamnya. Jadi di sini ketika istinsak juga di situ ya. Nah, wa ghusl wajhu salatan ya, membasuh wajah 3 kali. Wa zira'ihi sampai sini ya, zira ya. Zira sampai salah. Wa masih bersih marotan. Nah ini jelas sebutkan. Nah ini kan karena saya katakan tadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang jelas mengatakan 1 kali dia melakukan dia. Jadi ini kan praktek dari apa? Sayyidina bin Abi Thalib kan 1 kali. Summa ghusla qadamaihi ila kabain. Nah, ila kabaini. Nah, disebutkan enggak nih? Ada enggak? Enggak ada berapa jumlahnya kan? Nah, semua gitu kan. Nah, ini di sinilah. Kemudian ada yang mengatakan di situ ya dia sulit untuk 1 kali 2 kali maka kaki itu susah dihitung. Coba kita makanya di keran lain di buyur lain kadang-kadang udah mau jalan masih nyiram lagi gitu kan ya karena nggak beraturan dia yang paling sulit kan kaki. Sulit hitung kaki itu berapa. Coba kalau kalian perhatian berwudu udah rapi gitu pas itu masih kenain masih ngocorin kaki lagi. Kalau begitu udah di keran rapi ada apa ada gayung pas sudah satu kan gayung lain lagi karena paling rentan dia itu ya. Nah tapi bagaimana dengan kaki? Makanya katakan kaki 3 kali juga jadi dia menyamakan dengan lisan sama 3 kali jadi dia tidak 1 kali. Nah ini yang jadi perdebatan. Summa qama fa khadha fadatahi fashribahu wa huwa qaim. Kemudian beliau berdiri, maka beliau mengambil lebih dari bersucinya, maka beliau minum dan dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau berkata, ahbabtu an uriyakum. Aku senang memperlihatkan kepada kamu kaifa kana tahur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku senang memperlihatkan. Nah ini wa fil bab an Utsman, Abdullah bin Zaid, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, Rubai, Abdullah bin Hunayf dan Siti Aisyah periwayatan apa? Sama aja seperti itu. Jadi yang diperlihatkan Siti Aisyah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka juga persahabat sama semacam itu. Nah, yang terakhir yang berbeda kaifiahnya ini bagaimana meminum kelebihan. Jadi dulu aku ngaji ada yang diajarin, jadi bukannya nyedok air di situ, jadi lebih dari mana? Dari muka. Di muka kita itu diitukan diusap gitu. Jadi kenapa dia berdiri terus dia kan berdiri ya syaribah. Jadi syaribah itu bukan minum begini bukan. Jadi syaribah itu ketika berdiri menghadap kiblat baca doa wudu itu meminum air sisa dari ini kita dari bekas wudu kita, bukan nyendok lagi bukan. Bekas wudu kita ini yang diminum. Itu ada tapi saya nggak tahu di kita mana lupa saya. Ada hikmahnya katanya memperkuat daya ingat, memperkuat karena dulu kan waktu kita sedang yang hafal kan pengen banget hafalan kuat kan. Ketika disuruh gitu kita ngamalin enak. Kata beliau, oh ya jangan lupa ntar lagi puasa gitu ya. Kalau lupa sih nggak masalah karena udah biasa gitu kan, nggak salah. Jadi
Jadi bukannya nyedok air, jadi air yang lebih di situ. Nah, karena kalau kita susah mencari kelebihan air, kita wudhunya keran kan, bukan kelebihan, itu kelebihan setengah solo gitu kan. Jadi fard itu katanya yang masih menempel di muka kita itu, nah itu dapat diirup gitu, itu kata Syaribab. Yang apa? Yang dulu tuh ada kata ngaji itu ditafsirkan yang begitu. Dan kalau nggak salah Wahyarham, saya lupa pada akhirnya. Nanti Syafi'i Hazami pernah ngasih doanya juga itu. Jadi sambil madhab kiblat sambil baca itu ada doanya yang dibaca, nggak panjang, saya lupa doanya itu karena pas sudah apa ya, nah dulu sih sering dibaca keburu-buru karena akhirnya jadi nggak terlalu kebaca baca doanya. Jadi itu doa itu bukan doa wudhu, doa itu udah wudhu selesai dia pusat masukin air itu dibaca doa itu beliau katakan insya Allah memperkuat daya hafal ya, hafalan katanya gitu. Itu ada. Nah di sini kan diperdebatkan para ulama bersisih mana iya katanya. Ikan hukumnya dari makruh sampai haram ya. Nah paling mengaikun makruh kalau minum sambil berdiri. Tapi kenapa sedang Abi Thalib apa? Kan minum sambil berdiri kan gitu kan. Nah, jadi katanya minumnya itu bukan minum yang seperti pakai gelas gitu tidak. Tapi minum yang dimaksud apa? Nah, jadi sambil berdiri menghadap kiblat, ada air itu bahasa diminum kan. Diminum. Itu dulu pernah waktu ngaji itu salah satu hikmahnya seperti itu. Iya kalau di sana enak kita wudhu pakai air zam-zam yang kita sedot air zam-zam. Kita ini air bocor-beran misalnya di sini. air kerannya udah bau lagi ya udah bau. Wah biasanya ya kita wudhu air zam-zam kita sedot ya air zam-zam paling campur keringat kita doang gitu. Kalau di sini kita sedot air walaupun airnya air keran air itu kita begini baunya subhanallah ya malantar. Jadi ini itu pun jadi indikator untuk bukan berarti kita menilai sunnah, artinya ya kita nggak melakukan itu karena berbeda apa? Berbeda kondisi ya, berbeda kondisi. Ya kayak kita menyedot air ke dalam hidung agak dalam, nah, itu pun pengaruh kepada jenis air yang kita sedot. Kalau airnya tidak karena kutip dalam posisi higienis ya kita kan banyak kandungannya zat besi masih bermacam-macam. Itu juga kalau misalnya itu membahayakan itu nggak bisa. Jadi bukan berarti tidak melakukan sunnah, sangat kondisional sunnah itu diterapkan. Tidak mungkin melakukan itu dan dilakukan. Kenapa membahayakan? Misalnya macam ini nggak masalah. Ya kita nggak bisa nyedot itu kenapa? Air kita berbeda dengan air Rasulullah yang pakai zam-zam atau air yang murni. Kita airnya ya, air comberan yang disaring gitu kan, bau comberan masih ada bahkan. Ya enggak gitu ya. Jadi jelas di sini terlihat bahwa Sayyidina Ali kepala apa satu kali ya. Walaupun semuanya 3 kali, kepala satu kali. Kita lanjut lagi. وبه إليه قال حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الحمداني من أبي حية وعبد خير والحارث عن علي. وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله وهذا حديث حسن صحيح. قال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه. فقال مالك بن عروة عن عبد خير عن علي. قال وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي. قال وروي عنه عن مالك بن عروة مثل رواية شعبة والصحيح. Islam. Qad ruwiya anhu an Malikin وروي مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة. Summa qala babu ma ja fi madhi ba'da wudu wa huwa ala misr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال مفسر الله اذهبا إلى فرعون إنه طغى بادعائه الربوبية فقولا له قولا لينا في رجوعه عن ذلك لعله يتذكر يتعظ أو يخشى الله فيرجع والترجي بالنسبة إليهما لعلمه تعالى بأنه لا يرجع. Allah Ta'ala berfirman, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sungguhnya ia itu telah melampaui batas dengan pengakuannya sebagai Tuhan. Maka katakanlah kalian berdua bagi Fir'aun akan ucapan yang lembut pada merujuknya dari demikian itu. Mudah-mudahan ia itu bisa mengingat atau ia bisa mengambil pelajaran atau ia takut terhadap Allah lalu ia merujuk perkataannya. Dan taroji di sana yaitu lafaz ta'ala dengan menisbahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun karena ilmu Allah, pengetahuan Allah Ta'ala dengan bahwasannya Fir'aun itu tidak akan merujuk ucapannya. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina ay yu'ajjila bil 'uqubati aw yatgha alaina ay yatakabbaru. Nabi Musa dan Nabi Harun berkata, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami takut bahwasanya ia melampaui batas atas kami, artinya menyegerakan dengan siksanya, atau yaitu berbuat zalim atas kami, artinya ia takabur, berbuat sombong. Qala la takhafa innani ma'akuma bi'auni asma'u ma yaqulu ara ma yaf'alu. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian berdua takut, sungguhnya aku bersama kalian berdua dengan pertolonganku. Aku mendengar apa yang ia ucapkan dan aku melihat apa yang Fir'aun lakukan. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila ila syami wa la tu'azibhum ay khalli anhum min isti'manika iyahum fi ashghalika syaqqati kal hafri wal bina'i wa hamlis sakili wajji'naka bi ayatin bi hujjatin min rabbika ala sidqina bir risalati wassalamu ala man ittaba'al huda ay assalamatu lahu minal azabi. Maka keduanya mendatangi Fir'aun, maka keduanya mengucapkan, sungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhan kamu. Maka ia mengutus bersama kami akan Bani Israel ke negeri Syam, dan janganlah engkau menyiksa mereka, artinya kosongkanlah dari mereka itu dari kamu mempekerjakan mereka pada kesibukan kamu yang memberatkan seperti menggali dan membangun dan membawa barang-barang yang berat. Sungguh kami datang kepadamu dengan satu tanda, dengan hujjah dari Tuhanmu atas membenarkan kami dengan risalah, dan keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk, dan keselamatan baginya daripada azab. Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kazzaba ma ji'na bihi wa tawalla a'rada anhu fa'tiyahu faqala jami'a ma zikra. Sungguhnya kami diwahyukan kepada kami bahwasanya azab atas orang yang mendustakan apa yang kami datangkan dengannya, dan orang yang berpaling darinya. Maka keduanya mendatangi Fir'aun, dan keduanya mengucapkan seluruh apa yang disebutkan. Qala famar rabbukuma ya Musa ittasara alaihi la'annahu al-aslu wala bilalata alaihi bitarbiyati. Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in minal khalqi khalaqahu ay allazi huwa alaihi mutamayyizun bihi min ghairihi summa hada al-hayawana minhu ila mat'amihi wa mashrabihi wa mankahihi wa ghairi zalika. Fir'aun berkata, maka siapakah Tuhan kamu berdua, wahai Musa? Ini meringkas atasnya karena bahwasanya itu adalah asal dan tidak ada petunjuk dan tidak ada yang menuju ke atasnya dengan tarbiyah. Nabi Musa menjawab, Tuhan kami adalah yang memberikan segala sesuatu daripada makhluk akan ciptaannya, yang yaitu atasnya itu berbeda dengannya dari yang lainnya. Kemudian ialah yang memberikan petunjuk kepada hewan-hewan diantaranya kepada tempat makannya dan tempat minumnya dan tempat berkembang biaknya dan selain demikian itu. Qala fir'aunu fama balu hal qurunil umamil ula ka qaumi nuhin wa hudin wa lutin wa salihin fi ibadatihim al awsana.
Qala Musa ilmuha ay ilmu halihim mahfuzun inda rabbi fi kitabin huwal lawhul mahfuzu yujazihim 'alaiha yaumal qiyamati la yadillu rabbi an syai'in wa la yansa rabbi syai'an. Maka apa hal keadaan umat-umat yang terdahulu seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh pada penyembahan mereka terhadap berhala-berhala. Nabi Musa menjawab, pengetahuan tersebut artinya pengetahuan keadaan mereka itu terpelihara di sisi Tuhanku di dalam kitab. Yang dimaksud adalah Lauhul Mahfuz. Allah akan membalas mereka atasnya pada hari kiamat. Tidaklah terlewatkan, tidaklah hilang dari oleh Tuhanku dari sesuatu, dan tidak pula Tuhanku melupakan akan sesuatu tersebut. Summa qala huwal ladzi ja'ala lakum al-arda mihadan wa salaka lakum fihi subula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa sallallahu wa nafa'ana bihi wa bil hidayah. Summa qala idhhaba ila fir'auna innahu tagha bid'aihi ar-rububiyyati. Nah, ini ingat, idhhaba, pergilah kamu berdua, artinya Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Sungguhnya Fir'aun itu tagha. Kenapa disebut tagha? Bid'aihi rububiyyati, karena mendakwahkan, mengaku dirinya dengan apa? Dengan sifat ketuhanan. Ya, jadi ini kan kelanjutan yang sebelumnya ya, yang berdialog Allah dengan apa, sudah dikasihkan mukjizat dan segala macam, dan kemudian Allah pilihkan apa, Nabi Harun kan Nabi Musa minta kan Nabi Harun saudaranya, kemudian Allah katakan izhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri, gitu kan. Nah, kemudian izhaba, pergilah kamu berdua. Berarti ini kata-kata pergi bisa jadi posisi Nabi Musa dengan Fir'aun jauh gitu kan gitu. Bisa jadi seperti itu karena kondisi yang berbeda. Yang riwayatnya kan ini kan di luar Mesir. Nabi Musa kan sudah kemarin kan kemudian kan pergi ke Madian ya. Di Madian ya, itu kan udah keluar di sana ya. Udah keluar dari Mesir. Jadi disuruh apa? Disuruh pergi kepada Fir'aun, berarti kan urusannya balik lagi. Maka nanti Nabi Musa pun merasa takut karena ini bukan, artinya sebelum dakwah ini sudah terjadi apa ya, permusuhan istilahnya, karena Nabi Musa sudah dicari-cari setelah dia membunuh suku Kipti asli Mesir yang dia membela Bani Israel itu kan, kemudian kita itu tersebar sampai kepada Fir'aun. Nah, Nabi Musa akhirnya apa? Pergi kan, keluar dari Mesir menuju apa? Madian kan, sampai akhirnya mendapatkan kutip perlindungan pada Nabi apa? Nabi Syuaib gitu kan. Nah, kemudian dinikahkan dengan putrinya. Nah, ketika kedua suruh pergi, Fir'aun itu kenapa masih seperti itu? Innahu tagha. Tagha itu gimana togonya? Togo itu kan kayak togut gitu ya. Dia togo itu sudah melampaui batas dia. Kenapa disebut togo? Bi'id'aihi rububiyah, karena dia mengakui sebagai apa? Sebagai Tuhan. Kayaknya sih di Al-Quran iblis saja tidak dikatakan togo. Iblis itu nggak ada yang menyebut sebagai togo. Karena seiblis-iblisnya iblis nggak pernah apa? Nggak pernah mengaku Tuhan. Ya, seiblis-iblis itu iblis nggak pernah mengaku Tuhan. Bahkan dia tetap bertauhid, karena kutip gitu kan ya. Ketika dikatakan khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, berarti kan mengakui tentang apa? Tentang khaliknya Allah tuh mengakui. Iblis-iblis itu seperti itu, dan dia tuh minta izin pada Allah untuk apa? Untuk menjerumuskan manusia itu minta izin. Jadi kalau bahasa kita, iblis itu apa? Mendasarkan konstitusi gitu. Jadi iblis nggak pernah melanggar konstitusi. Kenapa? Karena konstitusinya sudah diizinkan oleh Allah. Ya silahkan kamu gitu kan ya. Silahkan. Jadi dia menjalankan tugas. Jadi kita nggak boleh nyalain iblis ketika dia menjerumuskan. Ini salahnya iblis nih saya. Ya, enggak, emang tugasnya dia.
Ya, memang tugasnya dia untuk apa? Menjerumuskan itu tugasnya dia karena dia sudah berjanji kepada Allah. Kalau dia menunjuki manusia kepada jalan yang benar, ya justru dia salah. Karena dia berarti mengingkari janji, dia sudah menjanji yang salah. Jadi ini manusia yang disebut togo, iblis tidak disebut togo. Kenapa disebut togo? Togo kan sudah melampaui batas sampai mengakui dia sebagai apa? Tuhan. Faqula lahu qawlan layyina. Maka berucaplah kamu berdua kepada Firaun akan perkataan yang layinan, yang lembut. Jangan kasar gitu. Ya qawlan layyina. Nah, perkataan apa? Firuduhi anzalik, supaya dia merujuk kembali lagi dari perkataan. Jadi jangan perkataan itu disuruh kembali lagi. Ya. Kenapa disebut kembali? Karena kalau itu melampaui batu jauh, dia suruh rujuk lagi, kembali lagi, jangan takut. Jadi untuk apa? Untuk menarik perkataannya dan ya bahasa kita dia bertobat untuk pengakuannya sebagai apa? Sebagai Tuhan gitu kan. Nah, la'allahu yatazakkaru, yata'azzu. Mudah-mudahan dia bisa mengambil dengan kaulan layinan itu, dia bisa apa? Bisa ingat akan kesalahannya, akan mengambil pelajaran. Atau kalau enggak, au yakhsha Allah. Dia akan takut pada Allah, fayarji'u, maka dia apa namanya? Akan kembali juga. Artinya bisa jadi dengan nasihat apa? Perintah Nabi Musa dan Nabi Harun, dia bisa, atau dia langsung apa? Ingat pada Allah Subhanahu. Jadi tanpa harus mengikuti perkataan Nabi Musa tapi langsung ingat pada Allah, dia juga bisa rujuk. Nah, di sana ada tarajim. Gimana tarajimnya? La'alla. Nah, la'alla ini binisbati ilaihima, dinisbahkan kepada keduanya. Dari siapa? Nabi Musa Harun. Ilmihi ta'ala biannahu la yarju, dengan ilmu Allah ta'ala Firaun nggak akan. Jadi begini maksudnya, la'alaikan ditaraji, tapi kalau dia dinisbahkan kepada Allah itu ditahqiq pasti. Ikan la'ala apa dikatakan? La'alanya apa? Ayat dia kan? Bahkan apa? Ya atau mudah-mudahan dia akan apa? Akan mengambil pelajaran, dia akan kembali. Kalau la'ala disebut kepada Allah itu pasti. Artinya pasti Firaun akan apa? Akan sadar. Tapi la'ala di situ disebutkan kepada Nabi Harun dan Nabi Musa. Itu maksudnya. Kalau la'ala disebutkan kepada Allah itu ditahqiq. La'allakum tattaqun pasti. Ya. Tarajim itu kan berharap. Kalau Allah yang bicara, yang firmankan ngelala itu tahqiq. Maka dikatakan binisbati ilaihima, bukan ila Allah. Nisbahnya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Mudah-mudahan gitu. Tapi kalau Allah nisbahnya, maka dia bukan ditaruh tapi ditahqiq. Maka dikatakan bi anna apa? Li ilmi ta'ala bi annahu la yajid. Dengan ilmu Allah, Firaun nggak akan kembali, nggak akan menarik kembali perkataannya, nggak akan kembali bertaubat lagi. Jadi la'ala di situ bukan firman Allah atau dinisbahkan pada Allah, maksudnya berarti tidak nisbah pada Allah, tapi nisbahnya dikaitkan dengan Nabi Harun, Nabi Musa sebagai manusia. La'ala itu ya tadi apa? Kalau kita katakan harapan, tarajim. Tapi kalau la'ala pada Allah pasti tahqiq dia. Itu maksudnya. Ya, jadi khawatir ini mufassir menurut khawatir kita salah memahami la'ala. Ya kalau ternyata Firaun enggak juga taubat, enggak juga menerima perkataan Nabi Musa untuk beriman pada Allah, enggak. Berarti la'alanya salah, dan bukan la'alanya salah. Nisbah la'ala pada Nabi Musa dan Nabi Harun tepat. Kalau Allah pakai la'ala pasti apa? Tahqiq. Tapi Allah sudah tahu bahwa Firaun enggak akan apa? Enggak akan yatazakkaru, anda juga apa? Enggak akan yakhsha gitu ya. Qala Nabi Musa Nabi Harun mengatakan, Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina. Wahai Tuhan kami, soalnya kami takut bahwa Firaun akan akan melampaui batas, akan keterlaluan pada kami. Apa? Ayyak jala bil uqubah. Dia akan apa? Mensegerakan akan, jadi belum ngomong sudah
ini duluan gitu kan. Kenapa? Tadi kasusnya dia udah punya kasus kedua. Ini kan lagi dicari-cari. Tiba-tiba nanti datang balik ke Mesir, udah kena masalah, bikin masalah baru pula gitu kan. Ini kan masalah, maka Nabi Harun, Nabi Musa, ayah foto, jadi nanti dia. Artinya foto itu kan ifrat itu apa? Keterlaluan. Artinya jangan kan ngomong, belum ngomong udah dibunuh duluan gitu kan. Kan maksudnya kenapa? Sudah ada masalah sebelumnya. Ya, makanya Pak, ya jalur bil uqubah, diseberakan. Jadi nggak ada kesempatan untuk apa? Untuk ngomong nggak? Au ayat gho, alaina, yatakabbar, atau nanti dia togo juga pada kami tadi, udah melampaui juga pada kami. Ini nggak pakai pengadilan, nggak pakai apa, langsung apa? Udahlah, antem aja habis karena dia kasus gitu. Karena takabbar itu kan, dengan takabur. Jadi kenapa ya sebut ya apa? Ya togo juga, ya sama. Jadi orang yang ya kan maksudnya katanya apa kita kabar ya dia tanpa harus diadili, tanpa ditengah, udah tangkap aja, masuk ya bunuh aja, mati, selesai. Itu kan termasuk togo juga. Nah, ketakutan Nabi Musa dan Nabi Harun itu ya wajar lah mereka takut ya, walaupun seorang nabi punya apa tadi ya, punya mujizat, kita takut. Ini baru punya golokan itu berarti berarti. Nabi Musa udah punya mujizat yang hebat. Mujizat kemarin disebut apa 7 ya? 9 ya, 9. Ini 7 kan cuma 2 kan? Punya 9 mujizat. Tapi ketemu Fir'aun tetap aja takut. Kita baru punya ini aja udah belaguan. Udah petantang ya, udah. Nabi Musa punya mujizat sampai 9 mujizat. Ketemu perintahkan kamu ketemu Fir'aun, masih takut. Itu manusiawi wajar. Ya, padahal Allah sudah berikan senjata dan Allah jamin. Kamu takut. Jadi kita jangan sok belagu-belaguan. Baru punya ilmu kebal aja udah. Ilmu kebal juga kebal lama golok tuh, kalau lama. Nabi ini nggak kebal dia. Ya. Jadi ini perlakuan Nabi Musa oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mengajarkan kita logika manusia itu dibalik gitu loh. Ya, kemarin itu ketika Nabi Musa kecil kan ya Nabi Musa kecil yang ketakutan dengan Fir'aun, harusnya diapakan? Dijauhkan dengan Fir'aun supaya tidak ditangkap Fir'aun. Justru Allah apakan? Dekatkan, Allah kirimkan Nabi Musa sampai ke apa? Di Sungai Nil sampai ke istana Fir'aun, diambil oleh Fir'aun. Padahal ibunya itu ketakutan anaknya dibunuh, tapi justru Allah perintahkan letakkan dia di tabut ya, di dalam apa keranjang, alirkan apa, anyutin dia di Sungai Nil. Sungai Nil itu udah ketahuan muaranya di mana? Di ini istana Fir'aun. Tapi karena perintah Allah diikutin. Jadi justru logikanya dibalik. Kalau orang takut harusnya apa? Jauh. Ini takut itu kita nggak ikuti, jadi semua tidak dalam logika manusia. Jadi Allah itu punya skenario sendiri. Nah sekarang sama, Nabi Musa pun nggak takut, udah diberikan segala macam kan. Nanti juga jawaban Allah juga ketika dia takut, apa Allah jawab? Qala la takhafa innani ma'akuma bi'auni asma'u ma yaqulu wa ara ma yaf'al. Allah berfirman la takhafa, janganlah kamu berdua takut. Innani ma'akum, sesungguhnya aku bersama kamu. Bi'auni dengan pertolongan aku. Asma'u, aku dengar, ma'yakul, apa yang ikutkan. Wa ara, dan aku lihat apa yang ikutkan. Allah nggak mengatakan, kenapa takut? Kan aku udah berikan mujizat, gitu kan ya? Kan Nabi Musa diberikan mujizat, itu kan sudah diajarin kan kemarin kan, waktu di Muqaddas tua ya, tua itu diajarkan bagaimana tongkat jadi ular yang besar, mengembalikan bagaimana tangan terus mengembalikan, itu diajarkan kan, itu kan sebagai ya itu ayat nubuwah, tanda kenabiannya ya. Tapi itu kan sesuatu yang Nabi Musa aja takut ketika ngeliat ular yang begitu besar. Tapi itu sama Allah nggak dijadikan, kamu kan aku udah berikan senjata, enggak. Tapi Allah mengatakan, innani ma'akum, aku bersama kamu. Asma'u wara, aku maha melihat. Ini kan asma'u wara kan, aku maha melihat, aku maha mendengar.
Udah gitu doang, aku melihat, aku mendengar. Nggak disebutkan apanya. Ini kan yang katakan apa asma'u mayakul, ini kan pasir, bukannya Allah. Allah yang mengatakan aku mendengar, aku melihat, aku mendengar. Udah gitu aja. Enggak Allah bilang, nanti aku tolongin kamu, enggak gitu, enggak Tuhan. Aku melihat. Jadi kita, ini kan kalau ketahuan, pertolongan Allah itu jangan kita inginkan seperti apa, tapi kita yakin itu yang disebut muraqabah kan, bahwa kita dalam pengawasan Allah. Allah mendengar, itu cukup. Allah bahkan mengatakan, aku melihat, aku mendengar. Enggak Allah katakan, aku yang perkasa, enggak. Allah katakan, kamu nggak usah takut. Ya, kamu nggak usah takut. Aku bersama kamu. Aku melihat, aku mendengar. Udah gitu doang. Enggak Allah katakan, aku maha perkasa. Enggak Allah katakan itu. Enggak menunjukkan ke apa, keperkasaan Allah, enggak. Allah mengatakan, aku bersama kamu. Aku melihat, aku mendengar. Nah, dalam teori bahasa, konsep bahasa, dengan bersama itu, apa yang kita lakukan pertama kali kita memakai sesuatu yang kita lakukan dengan apa? Dengan meredaksi apa? Kan dengan bismillah kan? Kan itu ya? Kan bismillah itu apa? Dengan kan? Itu kan kebersamaan. Nah, kalau dibaca di Sunan At-Tirmidzi, kalau masalah di Sunan At-Tirmidzi atau yang kemarin kita udah baca itu, yang hadis matan ma yaskulu syai'un ma yaskulu ma'asmillahi syai'un la yaskulu ma'asmillahi syai'un, tidak ada yang berat syai'un apapun ya, la yaskulu ma'asmillahi syai'un, itu kan Sunan At-Tirmidzi, tidak ada suatu apapun yang berat asmillah kalau dia bersama Allah. Di Sunan At-Tirmidzi itu ada sederhana banget, la yaskulu ma'asmillahi syai'un, tidak ada apapun yang berat ma'asmillahi bersama ismullah. Maka kita selalu apa? Bismillah. Selalu bismillah. Di Uqul Jain itu, namanya Uqul Jain, belum ada kawin, jadi nggak ada Uqul. Udah baca? Udah baca belum? Ya persiapan itu. Uqul Jain persiapan. Bapak muda kan? Ya, anak muda. Belum parah. Lagi. Udah baca, udah hatam, kawin belum ada. Mau kawin baca lagi ya. Itu kan ada cerita di sana, kan dihikayatkan ada seorang istri yang apa bismillah, bismillah terus. Suaminya tuh gedek gitu. Bini bismillah muda. Laki ini ya di sini ceritakan bukan laki-laki yang taat lagi gitu istilahnya. Jadi satu-satu suaminya mau menjebak istrinya. Dan menjebak itu, jadi dia punya alasan untuk mengubah, untuk menyiksa, punya alasan untuk menginginkan mau ceraikan apa, punya alasan. Apa yang dilakukan? Dia mengasih sekantong uang, duit lagi, disuruh sama suaminya, tolong simpan duit ini di tempat tertentu yang sembunyi, jangan ada tahu, nanti aku akan minta lagi. Nyimpen doang. Ya mungkin pada saat itu kondisi itu ya nyimpen nggak di bank lah. Itu dia simpen di apa kita kalau tempat penyaringan tempat nasi, tempat beras kan, kayak gentong tempat beras kan, tempat beras dimasukin ke dalam itu, artinya tahu tuh dia masukin. Jadi itu tadi prinsipnya, apapun yang dikerjakan selalu dengan bismillah. Suami itu berdekman gitu, apa bismillah. Dia masukin yang dibaca bismillahirrahmanirrahim, masukin, udah tutup. Ya, suami tahu naruhnya situ, istrinya pergi, suami diambil itu duit, nah, kemudian dengan beberapa orang saksi, suaminya minta duit sama suami dia sama istri minta duit yang kemarin. Mana uang yang kemarin aku berikan? Minta lagi. Ya pasti kan ambil situ kan, dia ngambil situ. Suami udah siap-siap. Artinya apa? Dia udah bukan siap-siap akan pokoknya akan ada sesuatu yang dilakukan pada istri, ada hujjah, ada hilah
supaya dia bisa menyakiti istrinya dengan sebab itu. Dia buka itu kendi itu ya, kalau dia kayak tempayan aja isinya, dia nggak ngeliat ke dalam, enggak masukin aja bismillahirrahmanirrahim, masukin. Ada kan tuh, dia kasih melati bismillahirrahmanirrahim, masuk, kasih lagi nih gitu. Nangis tuh lagi itu, nangis tobat, sedih sama minta maaf sama istri bingung dah hubung apa masalah. Ya karena dia sudah tadi dia ngambil sendiri, cuman dia kesel, bini lakinya mau apa, mau baca bismillah. Ya ambil ada gitu bismillah. Jadi dia dengan bersama itu nggak ada yang menyakiti, nggak ada yang menzolimi. Dia ambil ada duitnya, dia kantong sesuai dengan apa yang, padahal suaminya bukan lihat dia lakukan, dia ngapain? Ambil sendiri, dipindahin, tapi dia perlu jadi. Ya, ini gambaran suaminya yang kurang baik, istrinya yang baik. Gitu. Karena juga ada gambaran suaminya yang baik, istrinya yang kurang baik. Yang sampai dianekdotkan sampai dikuburin ke dalam sumur sama malaikat balik lagi sama saking bewelnya. Anekdotnya itu gitu kan. Itu ada suami yang baik itu ada gambar macam itu. Artinya di situ kalau kita ngambil ibrahnya apa? Itu la yaskul ma'atmillahi syai'un, enggak ada yang berat. Maka Allah kepada Nabi Musa, innani, aku bersama kamu gitu. Ada gitu aja, aku bersama kamu, enggak mau janjikan aku akan nolong kamu, enggak, aku bersama kamu. Asma'u, aku dengar, aku lihat juga. Dan Allah itu nggak macem-macem gitu, enggak akan begini, enggak, aku bersama kamu sudah. La takhaf wa la tahzan, kan innallaha. Itu kan ketika Rasulullah menasihati siapa? Abu Bakar As-Siddiq kan ya ketika digosir gitu kan. La takhaf innallaha ma'ana. Udah, innallaha ma'ana itu udah selesai semua. Jadi makanya tadi, sertakanlah Allah dalam apapun yang kita lakukan. Nah, apapun yang kita lakukan, sertakan Allah. Dan itu nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan tempat. Sampai di tempat yang, maaf ya, tempat yang kotor pun kita masuk WC itu kan sama kan? Ya, apa yang kita baca? Ya kan, auzubikanya itu, auzubikanya itu kan Allah itu langsung. Bahkan kitabnya kan sudah mukhotob, bahkan auzubika gitu. Udah mukhotobah dengan Allah gitu kan. Ini kan doa yang paling apa ya? Bukan yang paling baik, yang warid itu ketika sama Allah itu udah mukhotobah. Maka kan Sayyidul Istighfar, mana Sayyidul Istighfar? Ini Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Itu kan itu kan mukhotobah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, ana abduka wa ana ala ahdika wa antika a'udzu min syarri ma sana'tu. Itu kan mukhotobah aku, Allahumma anta inni abduka. Jadi mukhotobah langsung ngobrol sama kita kan. Kalau domir mukhotob kan emang ngobrol kan. Kita kan engkau Tuhanku, aku hambamu, kan itu udah ngobrol. Itu kan Sayyidul Istighfar. Jadi doa yang itu mukhotobah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk WC aja bismillah langsung tak dengan Allah. Maka Allah kepada Nabi Musa nggak menjanjikan apa-apa. Aku bersama kamu. Udah selesai. Jadi kalau Allah udah bersama kita, nah itu kadang-kadang kalau kita dengar gitu loh, kita belum dengerin sih, kedengeran. Kalau lagi ada agama lain sedang bentuk Tuhan gitu, dia selalu mengatakan, ya kan dia bersama kita, gitu ya, selalu begitu. Ya agama kita tuh sama, cuman beda namanya aja, dia namanya Y, kita namanya Allah gitu kan ya. Sama aja gitu, sekarang sama, konsepnya sama, cuman zatnya yang mungkin jatuh sama, naudzubillah, tapi kita cuman apa? Kayak misalnya mereka agama kasih, kita bukan agama kasih, sama kan? Kasih sayang Allah berarti sama, bukan kasih juga. Bahkan sifat pertama yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran apa itu? Ar-Rahman, bahkan 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ar-Rahmanirrahim kan ayat yang keberapa? Yang ketiga kan? Jadi ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim itu kali. Ayat ketiga pun Ar-Rahmanirrahim. Berarti yang pertama kali Allah tunjukkan sifat-sifatnya apa? Ar-Rahmanirrahim, ngasih kasih sayang.
Jadi Allah nggak mengatakan mau ngapa-ngapain, enggak. Cuma mengatakan innani ma'akuma. Udah nggak usah takut, aku bersama kamu. Asma'u wa aku dengar, aku melihat. Akhirnya fa'tiyahu. Datang kamu berdua kepada Firaun. Faqula, ngomong. Inna rasula rabbika. Nah ingat ya, sungguhnya aku utusan apa? Tuhan kamu. Jadi langsung dikitab oleh apa? Nabi Musa namanya apa? Aku utusan Tuhan kamu. Kamu siapa? Firaun. Jadi bagaimana lantangnya aku? Jadi di situ kenapa Nabi Musa? Jadi secara jelas Nabi Musa tidak mengakui akan ketuhanan Firaun. Itu apa retorikanya itu. Jadi Nabi jelas dengan perintah katakanlah inna rasula rabbika. Aku ini berdua ini utusan Tuhan kamu. Jadi udah kalau Tuhan kamu berarti Nabi Musa secara jelas tidak mengakui ketuhanan Firaun. Itu adalah aku utusan Tuhan kamu. Udah jelas seperti itu. Jadi itu retorikanya begitu. Apa permintaannya? Arsil ma'ana Bani Israil. Ya, ila Syam. Jadi utus artinya benar lepaskan, biarkan bersama kami Bani Israil. Mau kemana? Ila Syam. Mau pergi Syam. Jadi kenapa seperti itu nanti ya? Wala tu'azimhum, jangan kamu seksa mereka. Ya khalli anhum, bebaskan mereka min istiqmalika dari kerjaan-kerjaan kamu. Yahum pada mereka ya asgolika, kesibukan kamu. Asyaqati yang memberatkan apa? Al-hafari apa? Wali lobang, wal bina, bangun, wahamil safilmu. Jadi yang diperkerjakan di situ siapa? Bani Israil. Di Bani Israil itu ya suku budak pada di situ. Ya makanya wajar kemudian Bani Israil pengen apa ya? Pengen bebas. Ya, sampai sekarang. Ya, ini ada apa dendam yang sangat kuat. Karena dia apa yang diperbudak di situ. Ini yang mengerjakan soal Bani Israil gitu ya. Karena sampai-sampai itu tadi kan Nabi Ibrahim Nabi Musa pun ingin dibunuh itu kan Nabi Musa dari Bani Israil. Ketahuan akhirnya. Ketahuan dari Bani Israil. Yang sebelumnya memang bayi-bayi itu dibunuh bayi-bayi Bani Israil. Dan kemudian itu kan dicari nasabahnya sebenarnya Musa ini siapa sih gitu kan. Kok udah gedenya begitu. Nyata ketahuan Nabi Musa itu apa? Bani Israil. Ketahuan akhirnya. Tapi kan cukup curigaan Firaun kan sudah ada sampai Nabi Musa makan apa bara itu kan mengecek itulah makanya jangan kamu bisa mereka qadina kabiyat kami datang pada kami ayat hujjatinya rabbika lagi kata ya rabbika ala sidqina birisalah atas apa kebenaran kami dengan risalah wassalamu ala man tabal huda keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk assalamatu lahu min azab. Jadi bukan selamat di situ berarti apa? Di azab. Inna qad uhiya ilaina sungguh kami diwahyukan kepada kami annal azaba ala man kadzaba. Bahwa azab itu atas orang yang mendustakan nabi dengan yang datang. Wa tawalla ay a'rada anhu. Apa? Yang berpaling dari kami. Fatiyahu maka keduanya datang kepada Firaun. Ini setelah ini kan nanti pas Firaun itu kan diriwayatkan, walaupun ini terbatas, itu kan kata-kata Nabi Musa alaihissalam itu terbukti. Nah itu kan macam-macam ya kodok apa ya, kodok, nyamuk, darah, segala macam itu kan bermacam-macam itu kan pada Firaun kan. Pernah kodok datang istana kodok terus belalang terus yang semuanya jadi darah gitu kan, macam-macam itu kan, ada yang terus juga ada yang kayak penyakit kayak gila, macam-macam itu kan karena Nabi Musa kata inna qad uhiya ilaina annal azab man alaman kadzdzaba wa tawalla. Itu kemudian azab itu bukan di akhirat, bukan hanya di akhirat ya. Qala fama rabbukum ya Musa. Kemudian baru Firaun apa? Bahkan wa qala jami'u ma dzukira. Kemudian keduanya mengucapkan apa yang semua yang ini perintahkan. Faman rabbukum ya Musa, siapa ya, Tuhan kamu wahai Musa? Iktasalahi yang menahul aslu waladata alaihi bitarbiyah ya, meringkas di alaihi yang nahul aslu itu
Apa isinya kalau kita ya? Jadi nggak pakai aling-aling lagi, nggak pakai. Wah, tanya Tuhan kamu siapa gitu? Tidak juga semua dengan apa? Dengan ada tadi. Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'. Tuhan kami adalah yang apa? Yang memberikan segala sesuatu. Minal khalqi al-khalqahu. Jadi yang memberikan apapun dari makhluk itu Tuhan kami. Jadi Nabi Musa belum menyebut apa-apa, tapi menyebut apa? Sifat yang bisa dirasakan. Yang memberikan pada kami itu apapun. Allazi huwa alaihi mutamayyizun bihi an ghairihi. Artinya yang membedakan dengan yang lain itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ada kemudian apa? Berikan petunjuk al-hayawan inhu ila mat'amihi wa syara wa masyrabihi wa man wa man apa man ihi ya ihi wa ghairi. Jadi itu semuanya minumnya. Ya kenapa? Karena benda-benda ini yang dekat dengan Firaun. Yang memberi makan. Ini belum kepada, jadi tadi jamil khalqi, tapi kemudian ke bawahnya apa? Semua ada. Qala Fir'aun mengatakan sama balu halu qurunil umamil ula. Kalau gitu, bagaimana halnya umat-umat yang lalu yang terdahulu? Taqaumin Nuh, wa Hud, wa Lut, wa Shalih fi ibadatin Allah. Mereka juga kan dulu apa? Menyembah gitu kan ya. Mereka dulu kan artinya yang Nabi yang Fir'aun tahu ya orang dulu juga sama gitu. Nah, itu bagaimana? Qala Musa ilmuha ay ilmu halim mahfuzun inda rabbi fi kitab. Tentang mereka, ilmunya itu artinya ilmu keadaan mereka itu mahfuzun sudah terjaga. Inda rabbi fi kitab. Dalam kitab Wallahul mahfuz. Yujazihim alaiha yaumil qiyamah. Akan dibalas. Jadi kalau aku nanti diazab itu yang dulu bagaimana gitu, maksudnya kan Fir'aun ini mau ini kan bahasa kasar kan mau berbanding kamu mau begini itu kan sama kayak aku gitu bahasanya gitu. Wa ya dulu ya fi rabbi an syait. Enggak ada yang yang terlewatkan dari Allah itu sedikit pun. Wala yansa dan dia apa? Dan juga tidak ada rabbi syait dan tidak ada yang Allah lupakan. Jadi Fir'aun ini membandingkan aku begini kan bukan aku doang, dulu juga begitu juga. Nah begitu kan, ya itu mereka gimana? Artinya, ya sudah kan mereka juga diazab juga kan, tapi saunya Firaun, ya mereka tetap eksis dengan keberadaan mereka. Aku juga sama seperti ini. Jadi mengatakan mereka juga sama sudah ada. Jadi kalau mungkin diazab pun sudah apa? Nanti pada hari itu kan diazab, sudah ada perhitungan mereka masing-masing gitu. Jadi bagi kita sekarang ngurusin aja lu aja deh, sono nggak usah diurusin gitu kan. Tapi Firaun mau mulai perbandingan. Nah inilah kita, kalau pembelajaran baik kita nggak bisa melihat sesuatu yang misalnya gini, itu yang dia misalnya kaya korupsi tapi sampai mati ya, aman-aman aja gitu ya, bahasa gitu ya, aman-aman aja, yang nggak sampai ketangkep hartanya banyak gitu, kan gitu artinya dia koruptor tapi nggak ngapa-ngapain. Terus lu mau koruptor gitu gitu, itu dia katanya maksiat ya, nah ini tapi hidupnya senang-senang aja, baik-baik aja, punya harta banyak, punya enggak. Jadi itu nggak bisa kita apakan, jadikan standar. Jadi maksudnya Fir'aun itu memberikan standar ke sana, tapi yang bisa mengatakan itu sudah tercapai oleh Allah, biarkan mereka itu, nanti Allah akan azab mereka di apa? Di akhir pada yaumul qiyamah. Padahal mereka sudah diazab juga di dunia kan, kaum Nabi Soleh, kaum itu kan diazab juga di dunia. Jadi memperbandingkan artinya Nabi Musa mengajarkan pada Fir'aun. Nabi Musa nggak mengatakan mereka diazab juga, nggak begitu, sudah tercatat oleh Allah dan tidak akan ada yang terluputkan. Mereka pun akan apa? Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah menunjukkan bahwa kita juga sama, jangan menjadikan bapak dulu tuh begini, mungkin mereka belum tahu, bukan mungkin mereka belum ngerti gitu. Jadi nggak bisa kita jadikan apa? Standar. Jadi Fir'aun, kalau itu jangan dijadikan standar, ini sama Fir'aun juga jangan. Kalau menjadikan masalah sebagai standar ke itu, ya sama Fir'aun juga ya. Jadi Nabi Musa, ya mereka tetap, tapi kita sekarang ini. Nah kita yang sekarang ini, begini jalannya. Mereka kan salah juga, salah. Bagaimana? Ada catatannya sendiri, nanti juga Allah balas. Jadi tidak ada perdebatan yang terjadi pada Nabi Musa dengan Fir'aun ini adalah ya Fir'aun menunjukkan logikanya. Ini jadi kaulan lainnya itu berhasil ya, kaulan lainnya. Jadi Nabi Musa itu enggak arogan enggak, tapi tadi kaulan lainnya itu berhasil.
bisa berdialog. Itu dia bisa berdialog dengan apa? Dengan nanti kan Fir'aun juga dia kan dialog dia itu yang akhirnya kayak dialog Nabi Ibrahim ya dengan Namrud yang pabuhitan lagi kafar gitu. Wah, coba kamu bisa bunuh, bisa aku bunuh, saya hidupin ya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah terbitkan matahari di mana? Dari sebelah timur terbit tenggara barat, coba pabuhitan lagi kafar. Diam dia nggak bisa apa-apa. Dia membunuh bisa membunuh ini kan, dan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan kalau dalam Al-Quran apa wajadilhum billati ihsan. Jadi bermujadalah dengan yang lebih baik. Jangan sampai mujadalah kita karena mujadalah lebih baik dengan apa? Dengan ilmu. Para nabi dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituntun. Kita mujadalahnya ya sama di sini juga gitu. Di mujadalahnya para nabi dengan orang yang ingkar itu dengan apa? Tuntunan wahyu kan. Nah, semua nabi dengan wahyu, kita mujadah dengan wahyu. Sampai Namrud juga nggak bisa berkutik dengan wahyu. Fir'aun pun juga nggak berkutik dengan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mujadah dengan wahyu juga. Gitu. Kalau logika dengan logika, sampai ujungannya juga nggak akan ketemu. Sama. Jangan pinteran dia. Tapi kita dengan apa? Dengan Al-Quran, ya sudah. Kan gitu kan. Buktikan Allah itu esa, kedua wahad selesai. Ya, kita bukan dengan logika kita terus sampai terus mereka punya logika. Logika, tapi kalau wahyu nggak bisa, gitu kan. Maka kemudian karena wahyu dengan wahyu itu nggak bisa terbantahkan, ya akhirnya minta dihapusin 300 ayat banyak juga ya. 300 ayat dihapusin banyak juga. Kalau yang hafal lumayan ngurang-ngurangin hafalan. Nauzubillah semua nauzubillah. Nggak main-main 30 ayat mulai apa? Satu huruf aja hilang kita udah rame ini 300 ayat dihilangkan gitu kan. Dengan tuduhan bahwa itu sumber apa? Radikal ya, pemahaman radikalisme atau pemahaman radikal gitu. Itu kan pemahamannya, bukan apanya? Bukan ayatnya, tapi pemahamannya. Ya, ayat bisa dijadikan apa saja gitu kan. Jangankan jadi pemahaman radikal. Orang ayat itu bisa disantet kok. Ya, benar ya? Benar nggak? Kan itu ada yang melakukan penelitian anak-anak kita juga. Ayat-ayat itu, ayat-ayat santet. Jadi, kamu tahu dari mana? Ya kan nanya gitu. Terus, ini gitu. Ya kadang-kadang ada nggak ada relevansi, tapi emang itu digunakan ternyata bagi mereka ya bisa jadi senjata aja gitu. Artinya bisa yang buruk, bisa sebuah pisau kalau dia bisa buat motong bawang atau ngiris bawang, juga bisa buat motong orang kan. Artinya mungkin ya tergantung kita menggunakannya gitu kan. Ya orang bukan ayat bisa kebaikan juga bisa nauzubillah gitu, tapi pada intinya bukan itu tujuannya ayat gitu kan ya. Ya summa qala wa aba qala inna nukhrijana min adnu wa alam bisam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim yang ghaya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama bil azim sultan. Allahumma shalli wa sallim anwar wasir asrar wa tariqil agyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammad mukhtar wa ala tahar wa akhir adadani wal manfa'ani wa allamtana wa allimna ma yanfa'una wa sukna ilman yanfa'una wa zidna ilman wa kulli hal na'udzu billahi min annar wa sukna ilman nafi'ah wa qaman zakiyan kamalan qalban munawwara wa lisan dhakrul qanasan jamila wa rizqan katsiran wasi'an halalan thayyiban barakan fi auladan salihan faqihan arifan adiban aliman taufiqan rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al-haqqa haqqa sunatibawan al-batila batila wa sunatinabah al-hadam amarahuma wa tafarruqana min ba'd masuma sabit kulman al-mahmud rasulillah wastamila sunnati rasulillah wa tawfana ala minat rasulillah wa sunna fi sunnat najiyah wa ismin inna saka hubbaka hubba mahibbuka hubba ma yukamila hubbaka haba ila inna inna sama nasabika nasabika dina wa antusana uladana wa jami ahli baitana wa mulana kulla syana wa faitana minna wa yahum fi ibadika wa yazika wa juwarika wa amanika bika wa hizika wa hiwaka nabika min syarri kulli syaitanin wa sultanin insin wa janin wa bagin wa hasin wa sabin wa hayatna akhran turusqana min syarri kulli dabatin
anta akhi min nasihatin rabbi ala suatu mustaqim ya ta'amran wa man tashafi la shifan illa shifai qashifan la innaka qul dawaqul haqq wa jamanit wa huwa yashfin ishi amradana ya muhammad jami ahlibatin ya akhwani akhwatna fi bani muslim ma shay'un sallallahu alaihi wa sallam mara shaykh fan hadi abdur rahab wa ajibatun wa hati Haji Muhammad Saleh isya amradhum yang wasyifan ajilan lakun ijana wa ihum sihat wa salamatu abdi rahmatika ya rahman rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam walhamdulillah qabbal ya karim.